Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Walano, kami hormati Bapak Kapolsek Tampo, dan kami hormati Pak Kepala SPB, kami hormati Bapak Kepala Kebuan, dan kami hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Musafir Tampo. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang paling berjasa mengantarkan nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Tidak ada nikmat paling besar dalam kehidupan kita kecuali nikmat agama. Dengan nikmat iman, karena dengan agama dan iman ini kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana kezaliman, mana petunjuk, mana kesesatan. Dulu sebelum agama yang datang, ada zaman di mana predikat paling jelek disematkan pada saat itu adalah predikat jahiliyah. Ya. Makanya biasa disebut dengan zaman jahiliyah. Alhamdulillah dengan datangnya Rasulullah SAW kita mengenal agama. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin saya berdiri supaya mungkin bisa lebih enak bernapas pada saat berbicara dan tidak terlalu tegang suasananya. Pertama saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada seluruh pengurus Masjid Al-Musafir. Kami telah diundang ke tempat ini untuk bersama-sama pada kegiatan acara syukuran sekaligus pelantikan kepengurusan masjid ini. Dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Harmono tadi, saya hanya mendengar sekilas saja terkait dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Harmono, kemudian ada Pak Sahlan, sehingga kemudian jadilah kegiatan pada hari ini. Tentu semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, masjid yang ditempati sekarang ini, yang sekarang aktif, yang dulunya mati, bahkan saya dengar pernah menjadi tempat maksiat di tempat ini, hari ini bisa berjalan seperti ini, menjadi tempat untuk bersujud oleh banyak orang, menjadi tempat untuk bertaubat dan berzikir, tempat untuk sholat oleh banyak orang. Ini adalah saksi hidup, saksi mati, saksi keadaan kebangkitan keimanan kita sesungguhnya. Kalau bukan karena iman ini, kita tidak mungkin melaksanakan kegiatan ini. Ya. Dan kebersamaan kita tentunya. Jadi masjid ini bukan persoalan, bukan cerita tentang bangunan yang diperbaiki, kemudian yang mungkin lebih bagus dan lain. Ini tentang kesabaran, keikhlasan, perjuangan, pengorbanan. Karena menjalankan masjid itu tidak punya keuntungan secara finansial. Itu dulu. Bahwa masjid, kita bekerja di masjid itu bukan untuk mencari keuntungan secara finansial. Tidak ada satu keuntungan ekonomis apapun yang bisa kita dapatkan untuk memakmurkan masjid. Itu dulu, secara material tidak. Bahkan secara material kita harus banyak mengeluarkan. Tapi percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau berusaha menolong agama Allah ini, maka Allah akan menolongmu, membukakan jalan terbaik untuk kehidupanmu. Percayalah itu. Jadi ukurannya bukan soal ukuran yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, tapi mungkin bisa berjalan, bisa dalam bentuk yang lain. Mungkin Allah memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kita kedamaian kehidupan. Sebelum-sebelumnya saya dengar cerita bahwa
Mungkin setelah maghrib itu mungkin ada yang sholat di masjid mana, atau mungkin sholat di rumah. Setelah adanya di masjid luar biasa, Pak Harmoko menyampaikan bahwa ini jamaah ini sudah tidak pulang di rumahnya. Ya, di masjid itu kerjanya ini. Bapak Ibu sekalian, salah satu waktu paling tepat untuk kita berdoa dan paling mustajab itulah antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang disyariatkan dalam agama, itu pahalanya lebih besar dibandingkan jam-jam biasanya. Karena memang agama ini mengajarkan kita ada waktu-waktu tertentu agar kita mendapatkan jalan tol untuk mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah waktu antara maghrib dan isya. Alhamdulillah Masjid Al-Musafir menjadi tempat bagi orang untuk berzikir, untuk mengaji dan melakukan syariat-syariat agama ini. Ini luar biasa. Terus terang, mohon maaf, pertama kali diinformasikan tentang masjid ini 10 hari kami belum merespon karena pertanyaan kami adalah siapa yang akan aktifkan itu masjid? Pasangan 2 kali saya tanya, serius dia mau diaktifkan itu masjid? Karena pernah saya datang, saya sholat di sini maghrib, tidak ada orangnya. Kemudian siapa yang kelola? Kemudian Pak Sahlan juga tinggalnya ngajarnya di Muna Barat. Saya bilang siapa yang mau jalankan di masjid? Jangan sampai sudah ada donatur, kemudian donatur itu ya mungkin sia-sia dan lain-lain. Ya, nanti setelah 10 hari kemudian tidak sengaja cerita dengan Pak Harmoko, kuasa Allah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang baik yang ingin menyumbang untuk masjid ini. Dan alhamdulillah setelah sumbangan itu datang sumbangan-sumbangan yang lain. Itu luar biasa. Itu bukti bahwa kalau kita menolong agama Allah ini, Allah akan jalan-jalan sesuatu min haitsu la yahtasib, yang tidak pernah kita menduga dari mana. Tiba-tiba muncul ada yang sumbang C untuk WC, ada yang sumbang PHL-nya dan lain-lain. Itu kita tidak pernah rencanakan. Semua terjadi melalui skenario Allah. Tugas kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan pengabdian tentunya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya dengar ada cerita-cerita tentang anak-anak muda kita seperti apa pergaulannya dan lain-lain. Ini tentu kita miris sekali hari ini. Miris sekali. Bahkan anak-anak banyak yang sudah di luar kontrol. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi atau pelajaran-pelajaran agama terhadap mereka. Hati-hati Bapak Ibu, kehidupan ini godaannya itu sangat luar biasa. Bahkan kita digoda tanpa kita sadari. Bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan pertanyaan terhadap diri kita. Tidak usah mungkin dulu, bukan masalah pertanyaan tentang sholat 5 waktu dulu. Pertanyaannya adalah berapa kali kita itu membaca Al-Quran dalam 1 hari. Bisa jadi kita ini hanya baca Al-Quran mungkin hanya pada saat kita sholat, karena di situ ada ayat Al-Quran yang harus kita baca. Padahal Al-Quran itu adalah sumber obat, sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Itu Al-Quran. Nah pertanyaannya, bagaimana anak-anak kita akan membaca Al-Quran kalau kita tidak pernah mengarahkan mereka minimal untuk membaca Al-Quran? Maka melalui Masjid Al-Musafir ini saya dengar tiba-tiba pada saat ulang tahun PGRI katanya ada permintaan Al-Quran. Coba kita dicari lagi, ternyata ada yang dengan semangat lagi membaca Al-Quran. Saya ingin tadi dengar bahwa nantinya ada perluasan. Bapak Ibu sekalian, kita boleh berbangga karena ada yang menyumbang, karena ada yang berinfak untuk masjid ini. Kita boleh bertepuk tangan untuk mereka. Tapi mari ada satu saat kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri, bahwa kita menjadi bagian dari situ. Main gaulan lagi 50.000 yang kita ada bagian di situ. Berapapun itu. Karena yang Allah, yang rezeki yang Allah berikan kepada kita ini ada haknya untuk agama ini. Makanya orang-orang yang menyumbang tentang ini hanya satu mereka. Mereka itu berlomba-lomba mengeluarkan harta yang mereka punya, karena mereka berpikir bahwa hanya itu yang bisa menolong mereka setelah mereka tidak. Tidak ada yang bisa menolong. Kita ingat, mohon maaf, kepribadian kita. Kalau dia lewat kotak amal itu, misalnya di kantor kita ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Di Volleyball itu 5.000.
Yang dikasih keluar dan dikasih masuk kotak amal kadang hanya 5.000. Betapa beratnya itu kita kasih keluar 100.000 atau 20.000 kotak amal. Katanya yang penting ikhlas. Tapi percaya bahwa keikhlasan itu ada standarnya sebenarnya. Standarnya pada diri kita sendiri. Kalau penghasilan kita 1 bulan 6 juta, masa kita hasilnya kasih keluar 10-20 ribu tidak bisa kan? Itu masalah. Jadi ini menarik ini. Teman-teman donatur di sekitar berbagi kisah. Dari mana mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara keuangan juga memang ada beberapa donatur yang memang banyak uangnya. Ada yang tidak banyak. Ketika mereka diminta tentang Al-Quran, saya hanya punya uang 20.000. 20.000 saya dapat 1 ikro. Percaya dapat 1 ikro, kalau ikro itu dipakai oleh orang yang mau belajar mengaji, maka setiap huruf yang dibaca oleh orang itu akan pahalanya akan mengalir kepada yang berdonasi. Suatu ketika anak itu dari ikro itu kemudian dia menjadi seorang penghafal, maka semua aliran pahala dari hafalan Al-Quran akan mengalir kepada orang yang menyumbang ikro pertama pada dia. Tapi kita ini kan masalahnya pada hitung-hitungan material, pragmatis kita kan. Di mana pragmatisnya? Saya mau kasih ini, saya dapat apa sih? Atau misalnya aku mau ini, aku nggak beda orang ini. Atau bagaimana? Iya, kita ini pragmatis kan. Kita ini ingin sesuatu apa yang kita berikan segera kita dapat hasil. Padahal matematika yang Allah itu tidak begitu. Tidak begitu. Makanya suatu ketika diriwayatkan ada orang yang bersedekah ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah, "Ya Allah, mana pahala-pahala sedekahku dulu waktu di dunia? Di mana? Kenapa saya tidak mendapatkan pahala-pahala saya?" Kemudian Allah menjawab, "Pahalamu, imbalan atas sedekahmu kamu sudah ambil di dunia. Di mana? Dulu engkau bersedekah supaya jualan laku. Jualan laku. Ini kita cara berpikir. Dulu engkau bersedekah supaya karirmu naik. Niatmu adalah duniawi. Tidak apa-apa memang ada niat, tapi niat semata-mata yang pertama adalah lillahi ta'ala. Karena karir itu akan datang dengan sendirinya. Jangan dibalik, itu di nomor satukan. Nanti pertanyaan di hadapan Allah, nanti di mana pahala sedekah saya? Itu dulu sudah naik pangkatmu, itu dulu jualanmu sudah lancar, itu dulu banyak rezekimu, sudah dapat mobil dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi begitu. Orang-orang yang sudah bersedekah ini, bahkan mereka ini Pak Armo dan yang lain. Beberapa hari lalu saya sempat bercanda sedikit. Saya bilang mungkin ada perluasan masjid. Katanya tolong kirimkan gambarnya kalau sudah ada. Makanya 2 hari lalu Pak Harmoko segera sebenarnya kirimkan gambarnya. Mumpung orangnya masih dapat hidayah ini. Mudah-mudahan. Siapa tahu dia bisa tempel barang 100 sak semen kan lumayan. Atau berapa ini. Itu luar biasa. Ada juga orang menitip. Saya menitip hanya 30.000, 50.000. Tidak apa-apa. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini, apalagi kita ini tidak tahu perjalanan kita ini. Baik. Ada satu nasihat yang luar biasa yang perlu saya sampaikan pada kita sekarang untuk menjadi lagi-lagi dan nasihat bagi diri kami sendiri. Bahwa kenapa kita senantiasa diminta berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengambil bagian untuk berbuat baik, berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena kita ini pada akhirnya semua kebaikan yang ikhlas kita lakukan itu akan menjadi teman terbaik kita. Pertama adalah dalam kuburan, teman terbaik kita. Dan kebaikan sedekah yang kita berikan itu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kita. Bapak Ibu, ada satu hadis Rasulullah SAW, harapan atau apa sebenarnya yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dalam kubur itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal mayyita fi qabrihi kal ghariq yang tadhiru da'watan talhaquhu min abihi wa ummihi wa banihi wa akhihi wa sahibihi."
Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal itu, di dalam kubur itu, mereka itu seperti orang yang tenggelam, yang tadhiru da'watan talhaquhu. Mereka menunggu doa-doa terbaik dari siapa? Dari bapaknya, dari ibunya, kemudian dari anak-anak yang soleh, yang soleha. Ketika doa itu disampaikan, fa'idha da'alahu da'in ahabbu minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu dikirimkan dan sampai kepada orang-orang tua kita yang sudah dikubur itu, maka sesungguhnya doa itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Toh, apalagi selain kebaikan-kebaikan itu, karena perjalanan kita, Bapak Ibu kita ini sudah semakin tua. Saya sekarang umur 42. Secara matematika, kalau dari umurnya Rasulullah, jatah kita berarti kurang lebih saya tinggal 20 tahun. Kalau matematisnya, kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masa-masa produktif kita sudah mulai menurun. Menurut penelitian, produktif manusia itu hanya umur 18 tahun sampai 60 tahun. Sampai 60. Makanya kenapa pegawai-pegawai negeri itu 60 tahun pensiun? Masalah 60 tahun pensiun karena produktifnya sudah turun. Dunia menawarkan begitu banyak keindahan, menawarkan begitu banyak karir dan kesuksesan, tapi percayalah, kita semuanya akan berakhir sama gitu. Mari kita lihat di mana samanya kita. Kesamaan pertama kita adalah di usia 50. Mari kita lihat ciri-ciri kesamaan kita di usia 50, Bapak Ibu. Di usia 50 itu kulit ini sudah tidak sekencang umur 30-20. Lalu bayi ingat, sudah agak keriput. Ya. Kemudian uban sudah mulai datang, menghampiri. Saya akan ingin mengatakan kepada kita, waktumu sudah sore, sudah menjelang malam, sudah menjelang kau akan berakhir dari dunia ini. Umur 50 itu sama kita. Di umur 60, kalau Allah masih memberikan kita kehidupan, kita juga sama dengan orang lain. Kita sama dengan orang-orang yang mungkin yang dulu punya jabatan, dengan rakyat biasa. Kita ini rakyat biasa terakhir. Pada usia 60 orang sudah mulai pensiun. Dulu mungkin yang menjadi bos, menjadi orang yang terhormat secara karir dan lain-lain, ada semua lengkap protokoler dan lain-lain. Di usia itu sudah selesai semua, kembali menjadi rakyat biasa. Tukang kebun berjejer dengan orang-orang seperti itu, sama menjadi rakyat biasa. Bahkan yang dulunya mungkin dia adalah seorang pejabat, pada akhirnya kembali ke kebun, mencari ketenangan hidup. Itulah dunia. Kalau Allah masih memberikan kita kehidupan di umur 70, kita juga sama. Rumah besar, rumah kecil, rumah sederhana, istana mewah, semuanya sama. Sama. Mari kita lihat orang-orang tua kita umur 70-an. Mungkin di sini sudah ada yang umur 70-an. Bagaimana rasanya, perbedaan rasanya tinggal di sebuah gedung yang besar dengan gedung yang kecil. Sama saja. Karena pada usia 70-an, yang kita butuhkan hanya ruangan-ruangan sederhana, mungkin teras-teras di depan rumah sambil melihat anak-anak cucu kita bermain. Tidak ada lagi nafsu-nafsu ke dunia. Kita sudah selesai di umur 70-an. Apa yang kita mau cari di umur 70-an? Sedangkan kita melangkah pun sudah setengah mati. Ya. Kalau Allah masih memberikan kita kehidupan di umur 80, makanan enak dan tidak enak tane lamu tahu toto. Bahkan makanan yang enak bergizi di usia 30, usia 40 bisa menjadi racun di usia 80. Coba nenek-nenek kita, ama-ama kita usia 80 namanya Pak supaya soto kepala kambing. Bukan memperkuat tenaganya, tapi justru mempercepat kematian. Di usia 80, indahnya dunia ini sudah mulai kurang. Bahkan mata itu sudah mulai rabun. Dunia ini sudah mulai antara putih dan hitam. Sedangkan Allah ingin membisikkan kepada kita, dunia waktu menikmati dunia ini sudah sebentar lagi. Sebentar lagi kamu akan berakhir. Berakhir sudah. Terakhir, di usia 90 kalau Allah masih memberikan kita kehidupan, bangun, baring, sama saja. Mau bagaimana? Mau kemana orang? Di usia ini. Pertanyaannya masih di usia 90, ada orang yang masih
pendengarannya sedikit-sedikit sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyampaikan kepada kita, sebentar lagi kau tidak akan pernah mendengar lagi indahnya bunyi-bunyi dunia. Mata sudah mulai kabur, penglihatan sudah tidak jauh lagi. Seakan-akan Allah akan memberikan peringatan kepada kita, sebentar lagi dunia ini kamu tidak akan pernah lihat. Dan pada akhirnya ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita juga berakhir sama. Mau dulu megah, mau dulu apa semuanya. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita akan diberikan kain kafan dengan warna yang sama. Kita akan digalikan kuburan dengan dalam yang sama, liang lahat yang sama. Kita akan diantar oleh orang-orang yang sama. Kita akan ditangisi oleh orang-orang yang sama. Siapa yang menangisi kita? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kerja kita. Mereka menangisi kepergian kita. Menangisi kepergian kita. Sampai dikuburkan bahkan dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Dunia menawarkan berbagai macam keindahan dan lain-lain. Pada akhirnya tawa itu, tangis itu hilang, kemudian berubah menjadi tawa. Begitu kejamnya dunia. Kalau kita tertipu dengan dunia, innamal hayatud dunya lahu wa laib. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada keindahan dunia kecuali kesenangan yang menipu saja semua. Maka kita terlalu larut dalam dunia ini, hati-hati. Kita penyesalan terbesar kita adalah pada saat kita sudah meninggal. Apa yang kita mau temani kita? Temani kita hanya amal kebaikan kita. Dan mungkin kalau kita punya anak-anak yang soleh akan mendoakan kita. Dan penyesalan terbesar orang tua adalah meninggalkan anak yang sholat saja dan tidak tahu sholat. Meninggalkan anak mengaji saja dan tidak tahu mengaji. Pertanyaan siapa yang mendoakan orang tua? Ya justru panggil orang-orang alim ulama atau agama. Padahal doa terbaik yang cepat dikabulkan oleh Allah itulah doa dari keturunannya, karena di situ ada darahnya, jadi mengalir langsung darah dagingnya dari situ, dan doanya lebih cepat terkabulkan. Kaum muslimin rahimahullah, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat kita sekalian, agar masjid ini tetap kita jadikan sebagai tempat utama bagi kita untuk kita saling mengingatkan tentang kehidupan ini, untuk menghidupkan nilai-nilai agama, sehingga dengan hidupnya nilai agama itu kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita mendapatkan daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang